محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita haturkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang mudah-mudahan itu semua semakin bisa menunjang kualitas iman, takwa, dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Terhadap saudara-saudara kita, siapapun dari keluarga, kerabat maupun kaum muslimin yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang tidak dihinggapi oleh sakit lagi. La ba'sa tahur insyaallah, syafa'umullah sifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita saat ini berada di awal dari tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Kalender Hijriah sama sekalian, penanggalan Hijriah mengingatkan kita akan satu momentum yang agung, yaitu peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Kita ingat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia beliau yang ke-40, kemudian beliau mengalami dan menjalani fase dakwah beliau pertama, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. 3 tahun yang pertama sama sekalian beliau menjalankan misi dakwah secara tersembunyi, secara rahasia, karena memang jumlah kaum muslimin ketika itu sangat sedikit. Di antara yang mengimani dakwah beliau pertama kali istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan beberapa gelintir dari para sahabat. 3 tahun tersebut beliau lewati sama sekalian dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu wahai nabi yang terdekat. Maka berdirilah beliau di atas bukit Safa, memanggil satu persatu dari bani-bani, dari keluarga besar beliau sama sekalian, untuk supaya mereka menyelamatkan diri mereka dari siksa api neraka. Disitulah mulai beliau berdakwah secara jahriyah dengan terang-terangan, dan ini berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Tidak sedikit beliau mengalami gangguan, kemudian intimidasi, kedoliman dari orang-orang kafir Quraisy sama sekalian. Beliau rasakan dan juga dirasakan oleh para sahabat beliau. Di antaranya adalah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, yang disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, tapi ini tidak menggeser akidah dan keyakinan Bilal. Beliau mengatakan ahad, ahad, sampai pada akhirnya Allah mudahkan dan Allah menjadikan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an melepaskan sahabat Bilal dari perbudakan. Sehingga mulai dialami oleh banyak sahabat berbagai macam intimidasi dan kezaliman, sampai pada akhirnya sama sekalian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah mimpi, beliau bermimpi yaitu berhijrah ke negeri, ke daerah yang di situ tumbuh pohon kurma, dan beliau beranggapan bahwasanya daerah tersebut adalah kota Yasrib, yang kemudian dikenal dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Sejarah mencatat sama sekalian bahwasanya peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlangsung di tanggal 27 Safar dari tahun 13 kenabian, dan berlangsung perjalanan beliau kurang lebih 15 hari. Sekitar di tanggal 12 Rabiul Awal beliau sampai di Madinah Al-Munawwarah. Inilah asal muasal dari penanggalan hijrah, yang mana hal ini diinisiatifi oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika masa kekhilafahan beliau. Satu saat sahabat Umar menerima sebuah surat. Di situ ada tulisan bulan Sya'ban. Lalu beliau bertanya, bulan Sya'ban yang kapan ini? Apakah bulan Sya'ban yang kemarin, atau tahun ini, atau tahun depan? Maka dari situ mulai terpikir untuk membuat sebuah rumusan penanggalan kalender khusus untuk kaum muslimin.
Maka para sahabat jamaah sekalian, ada sebagian mereka yang memberikan usulan agar acuan kalender Hijriah berdasarkan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian yang berpendapat dengan wafatnya beliau, dan ada sebagian pendapat yaitu mengacu kepada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya kata sepakat pun mengarah kepada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai acuan penanggalan kalender Hijriah. Nah, kenapa di bulan Muharram jamaah sekalian padahal beliau berhijrah itu 27 Safar? Hal ini karena di bulan Muharram itulah mulai timbul hasrat yang kuat, niatan yang kuat dari para sahabat untuk berhijrah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua jamaah sekalian, karena para jamaah haji telah menyelesaikan hajinya di bulan Dzulhijjah. Dan bulan yang pertama setelah Dzulhijjah adalah bulan Muharram. Dua sebab itulah yang melandasi mengapa bulan Muharram dijadikan bulan yang pertama dalam penanggalan kalender Hijriah. Sehingga kalau kita urutkan, bulan yang pertama adalah bulan Muharram, kemudian yang kedua adalah Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Ula, yang keenam Jumadil Akhir, yang ketujuh adalah Rajab, yang kedelapan Sya'ban, yang kesembilan Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, dan yang ke-12 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Nah, dari 12 bulan jamaah sekalian, ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang dilarang padanya segala macam bentuk peperangan dan kezaliman. 4 bulan tersebut jamaah sekalian jatuhnya di bulan yang ke-11, bulan yang ke-12, bulan yang pertama, dan bulan yang ke-7. Dengan kata lain, bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan itulah yang disebut Al-Ashhur Al-Hurum. Kemudian jamaah sekalian, di dalam bulan Muharram ini ada sebuah kejadian yang besar yang pernah terjadi di masa-masa umat terdahulu, tepatnya di masa Rasul Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dan kaumnya dari kejaran Firaun serta bala tentaranya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa di tanggal 10 Muharram. Karena itulah nanti di tanggal 10 Muharram jemaah sekalian kita dianjurkan untuk berpuasa dalam rangka mengenang kejadian yang besar, yaitu Allah selamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Nah, 10 Asyura atau 10 Muharram tersebut jemaah sekalian puasanya disebut puasa Asyura. Nabi SAW bersabda, "Wa siyami yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanah allati qablahu." Puasa Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggugurkan kesalahan setahun yang lalu. Para ulama menjelaskan kesalahan yang dimaksud jemaah sekalian yaitu kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kecil dari seorang hamba setahun yang lalu, insya Allah akan digugurkan dengan 1 hari berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, supaya tidak bersamaan jemaah sekalian, atau dengan kata lain kita menyelisihi kaum Yahudi, maka dianjurkan pula untuk berpuasa sehari sebelumnya, yaitu di tanggal 9 Muharram. 9 Muharram ditambah 10 Muharram. Nabi SAW menyatakan, seandainya aku masih menjumpai tahun depan, la asumanna tasid, aku benar-benar akan berpuasa di tanggal 9, yaitu 9 Muharram. Puasa Asyura ini sama sekalian termasuk puasa yang disunahkan, yang kalau kita memiliki kemampuan untuk berpuasa sangat dianjurkan berpuasa di kedua hari tersebut, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharramnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kejadian, waktu, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terus berlalu, ya, tidak terasa bulan demi bulan kita lalui, tahun demi tahun kita lalui. Ini bisa kita ambil ibrah bahwasannya kehidupan begitu cepat berlalunya. Hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah pandai memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang telah berlalu tidak akan berulang. Tahun yang lalu 1444 Hijriah tidak akan berulang 2 kali. Kita sekarang menghadapi dan menjalani tahun yang baru. Dan begitulah sahabat sekalian, sampai Allah abadikan dalam Al-Quran,
bagaimana Allah bersumpah dengan masa Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dikecualikan mereka memiliki 4 sifat, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka melakukan amal-amal soleh, wa tawasau bil haq, dan mereka saling mewasiatkan terhadap kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mereka saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Bergantinya tahun sama sekalian, kemudian juga pengenalan terhadap kalender Hijriah ini perlu kita kuatkan. Selain untuk diri kita, juga untuk anak-anak kita, keluarga kita sama sekalian, supaya mereka mengenal tahun-tahun Hijriah, kalender Hijriah. Kita pahamkan dan kita hafalkan kepada anak-anak kita, untuk mereka menghafal mulai dari bulan yang pertama sampai bulan yang ke-12. Di antara faedah yang besar dari penggunaan kalender Hijriah sama sekalian, yaitu kita mengenal berbagai macam ibadah dalam agama kita. Di antaranya puasa di bulan Ramadan, pelaksanaan ibadah haji di penghujung tahun, dari mulai bulan-bulan haji, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Puasa pertengahan bulan, ini juga mengacu kepada kalender Hijriah, tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Kemudian juga amal-amal yang lain dan ibadah banyak mengacu kepada kalender Hijriah. Maka sudah selayaknya seorang muslim dan muslimah jangan sampai tidak mengetahui, jangan sampai lalai dari kalender Hijriahnya, karena ini merupakan kalender agama kita, kalender Islam. Hendaknya kita jadikan acuan yang pertama, selain kalender yang berlaku yang kita gunakan sehari-harinya, itu kalender Masehi, kalender Hijriah kita gunakan sebagai kalender yang pertama dan acuan yang pertama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mudah-mudahan dengan waktu yang begitu cepat berlalunya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah jadikan kehidupan kita lebih berkah, lebih bermakna, dan pada akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi dan mewafatkan kita dalam keadaan yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.